Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsalaika Mulia dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Yang pertama, ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya konflik di berbagai wilayah Indonesia masa kini. Kementerian Sosial memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 186 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, tetapi kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 sampai 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia, ribuan rakyat mengungsi, dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan yang berat. Belum lagi kerugian yang bersifat psikis bagi masyarakat. Jadi, carilah hikmah yang terkandung dari konflik dan pemberontakan agar kita dapat menyadari betapa pentingnya bangsa ini. Yang kedua, ada teladan para tokoh persatuan. Jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 ini adalah 173 orang. Untuk menjadi pahlawan nasional, paling tidak harus melakukan perjuangan militer ataupun diplomasi untuk mewujudkan persatuan bangsa. Selanjutnya ada pahlawan nasional dari Papua. Papua sejatinya merupakan wilayah dari NKRI, tetapi dalam kekuasaan Belanda ketika pada tahun 1962 akhirnya Indonesia memiliki jalur militer untuk merebut Papua untuk menjadikan Papua sebagai wilayah NKRI. Tokoh-tokoh Papua yang memiliki peran dalam upaya integrasi tersebut adalah: yang pertama ada Frans Kaisiepo. Ia seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Di tahun yang sama, ia menjadi anggota delegasi Papua dalam Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1948, ia berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda yang berupaya agar penentuan pendapat rakyat dapat dimenangkan. Yang kedua ada Silas Papare. Lahir di Serui, Papua pada tanggal 18 Desember 1918, meninggal pada 7 Maret 1973 pada umur 54 tahun. Ia seorang pejuang penyatu Irian Jaya. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM). Tujuan KIM adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga ada Martin Indy. Lahir di Doromena 14 Maret 1912, meninggal di Doromena pada tanggal 17 Juli 1986 pada umur 74 tahun. Ia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Sejak tahun 1946, ia menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM). Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Pada tahun 1962, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Kemudian ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Berikutnya, para raja yang berkorban untuk bangsa. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Syarif Qasim II dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah dua tokoh nasional yang mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin.
Lalu ada mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan persenjataan, kita juga dapat mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Salah satunya yaitu Ismail Marzuki, lahir di Jakarta. Ia memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul O Sarinah. Lagu-lagu yang diciptakan beliau memang sangat diwarnai oleh semangat dan kecintaannya terhadap tanah air. Selanjutnya ada tokoh perempuan perjuangan. Opu Daeng Risaju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Indonesia yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Kesimpulan dari materi tadi adalah beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini dapat menjadi potensi disintegrasi. Maka ada baiknya kita belajar dari sejarah nasional yang pernah terjadi. Bagaimanapun juga, salah satu guna sejarah adalah dapat memberi pelajaran bagi kehidupan dan juga dapat mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.